Halo semua, saya Chang Lause, apa kabar? Saya harap semua yang dengerin baik-baik aja. Eh, Anda sekarang lagi ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Jadi ini channel yang ngomongin soal uang, pekerjaan, bisnis, gitu-gitulah. Tapi dalam konteks firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang sekarang lagi pengen tahu nih soal uang, gimana caranya supaya bisa lebih berhasil di dalam karir atau bisnis ya, ini channel yang bagus nih. Hari ini saya mau bawain topik judulnya adalah pandangan yang salah mengenai uang bagian 2. Pandangan yang salah mengenai uang bagian 2. Buat bagian pertamanya itu saya sudah pernah sharing sebelumnya. Kalau misalnya ada yang belum pernah dengar, pengen denger ya, saya punya videonya lengkap di YouTube. Saya punya channel namanya Kelimpahan Alkitabiah. Di search aja terus di subscribe. Lengkap lah dari awal saya siaran sampai sekarang ada. Jadi udah setahun lebih lah. Eh Sebelum saya mulai, saya pengen perkenalkan diri dulu. Saya ini bekerja sebagai konsultan keuangan. Saya memberikan saran keuangan kepada orang-orang. Saya jual produk asuransi namanya Allianz. Ini pekerjaan saya. Saya punya satu orang istri, saya punya dua orang anak. Saya bukan pendeta, saya orang kerja. Profesional. Oke, hari ini topik yang saya mau bawain itu adalah pandangan yang salah mengenai uang bagian kedua. Sebelum saya mulai, saya mau recap dulu. Yang pertama itu ada dua hal yang orang salah. Yang pertama adalah uang adalah sumber kebahagiaan. Yang kedua adalah Tuhan menentukan siapa yang kaya dan miskin. Jadi kayak ditakdirkan lah, Tuhan takdirkan siapa kaya, siapa miskin. Nah, hari ini saya mau bahas tiga berikutnya. Yang ketiga itu adalah supaya diberkati orang itu mesti melayani Tuhan. Ini pandangan yang salah juga nih soal duit nih. Kita ini orang Kristen, jadi kita berusaha supaya di dalam hidup ini kita tanda kutip jadi rohani. Tapi jadinya kadang-kadang keblinger, seolah-olah bahwa oh, kita ini kalau kita melayani Tuhan nanti secara ajaib bisnis kita jadi bagus nih. Kenyataannya adalah nggak kayak begitu. Cara kerjanya beda. Nggak ada orang tanam jagung berharap supaya itu jadi duren. Saya yakin nggak ada lah. Tapi kita melakukan ini dalam hal-hal lain. Banyak orang nih mereka tuh rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin komsel, dan sebagainya. Mereka rajin itu berharap supaya Tuhan bikin mereka berhasil di dalam pekerjaan. Padahal nggak demikian. Nah loh, begini, uang itu uang itu adalah sesuatu yang bentuknya jasmani. Nah, untuk mendapatkan hal yang jasmani, kita perlu melakukan perkara jasmani. Untuk mendapatkan yang jasmani, kita perlu melakukan perkara jasmani. Dan untuk mendapatkan hal-hal yang rohani, kita perlu melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi, ada konteksnya. Ada konteksnya. Kalau misalnya kita mau diberkati secara keuangan, jangan kita tanda kutip berusaha menyuap Tuhan. Oh, tapi kan kita diajari memberi. Betul, tapi konteksnya bukan itu. Kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita sudah menjadi orang yang diberkati. Kita juga menyiapkan sesuatu untuk dituai nanti. Jadi pemberian kita adalah taburan kita. Nah, kalau kita berusaha mencampur adukan kedua hal ini dalam arti kita rajin belajar, kita rajin ke gereja, kita rajin baca firman, tapi kita belum berhasil secara pekerjaan, nanti kita ujung-ujungnya akan kecewa kepada Tuhan. Karena kita pikir, oh Tuhan, saya udah melakukan semua yang Tuhan tanda kutip mau. Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau?
Padahal bukan begitu cara kerjanya. Em, Kita lihat contoh Yusuf yang paling gampang ya. Waktu Yusuf itu dijual sebagai budak, dia itu kan dibeli sama Potifar. Dia tidak lagi punya waktu untuk pergi ke gereja. Udah gak ada lagi gereja-gerejaan. Udah gak ada lagi baca firman. Udah gak ada lagi. Udah gak ada. Mungkin dia masih bisa berdoa di sela-sela pekerjaannya. Tetapi kenyataannya adalah yang bikin dia bisa berhasil adalah karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekali lagi ya. Yang bikin Yusuf berhasil adalah karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi kenapa Potifar bisa percaya sama dia sampai menjadikan dia sebagai kepala dari semua budak di dalam rumah tangganya si Potifar? Itu karena Potifar melihat Yusuf punya kerja itu nyata. Ada kontribusi yang konkret yang diberikan Yusuf kepada Potifar. Nah, tentu saja memang ini bisa terjadi. Maksudnya kenapa Yusuf itu bisa jadi excellent, bisa jadi luar biasa karena dia punya iman. Orang yang bilang bahwa dia beriman pasti akan terlihat dari perbuatannya. Orang yang bilang dia beriman pasti akan terlihat dari perbuatannya. Kalau dia percaya bahwa Tuhan sudah memberkati dia untuk berhasil, pasti dia akan mengerjakan dengan baik apa yang dikerjakan sehingga berhasil. Jadi, apa yang dilakukan Yusuf itu adalah satu contoh yang kita bisa teladani bahwa dia itu mempercayai apa yang dia lakukan. Dia mempercayai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini yang kita harus mengerti. Jadi caranya supaya kita diberkati, Tuhan diberkati ya. Tuhan sudah memberikan kita berkat, kita sudah diberkati. Tetapi supaya kita bisa melihat berkat itu, kita mesti bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan iman kepada Allah. Jadi kita punya iman bahwa Tuhan sudah menjadikan kita sebagai seseorang yang lebih dari pemenang. Tuhan sudah menjadikan kita berkat. Tuhan sudah menjadikan kita berhasil, kita cuma perlu mewujudkannya, kita cuma perlu memanifestasikannya. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita menggunakan apa yang Tuhan sudah kasih itu kepada kita untuk kita terapkan. Iman adalah sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Iman adalah sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Jadi kalau kita bilang kita punya iman, tetapi nggak kelihatan, berarti kita nggak punya iman. Iman itu adalah benih. Benih itu di dalam tanah ada, pada waktunya dia akan tumbuh. Kalau dia nggak tumbuh-tumbuh juga, berarti ada yang salah sama imannya, ada yang salah sama benihnya. Artinya apa? Artinya ya kita perlu mengerti prinsip ini nih. Jadi supaya kita diberkati, caranya bukan dengan kita melayani Tuhan, bukan dengan kita menyogok Tuhan, memberi, bukan dengan kita baca Alkitab, bukan dengan kita memuji Tuhan, nyembah Tuhan segala macam, tetapi dengan kita menerapkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Ini semua akan terjadi secara otomatis. Nah, pertanyaannya adalah kita sebetulnya percaya apa enggak? Iman kita sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Kita sebenarnya punya iman apa enggak? Iman kita sebetulnya apa? Itu paling penting tuh. Kalau misalnya kita berpikir ya bahwa saya ini lebih mengasihi Tuhan daripada pekerjaan saya, lebih mengasihi Tuhan daripada keluarga saya. Lalu kita nggak urusin pekerjaan, kita nggak urusin kita punya keluarga. Jangan heran itu semuanya hancur. Jangan heran. Kenapa bisa begitu? Karena bukan begitu cara kerjanya.
Justru karena saya mengasihi Tuhan, justru karena saya adalah orang beriman, saya mengurus pekerjaan saya dengan baik. Saya mengurus bisnis saya dengan baik. Saya memberikan pelayanan yang baik kepada customer-customer saya. Justru kayak begitu. Tetapi waktu saya mempraktekkan iman saya, sebagai akibatnya bisnis saya berkembang, pekerjaan saya tambah baik, uang saya tambah banyak. Jadi berkat uang ini sebetulnya kita bisa dengan mudah kaitkan dengan iman, dalam artian ya kalau kita percaya nih sama Tuhan, kita percaya sama janji Tuhan, pasti akan kelihatan. Pasti akan kelihatan. Firman bilang orang yang percaya sama Tuhan tidak akan menderita kekurangan. Kalau kita menderita kekurangan, yang kita perlu tanyakan kepada diri kita, apakah kita benar mempercayai Tuhan atau tidak. Kalau saat ini kita ada dalam keadaan nih, kita kayaknya terseok-seok sekali, keadaan kita cukup parah, kita perlu tanya sebenarnya kita ini percaya Tuhan apa enggak. Ada sesuatu yang salah. Kalau kita lihat orang dunia ya, mereka nggak ada pergi ke gereja, nggak ada berdoa, nggak ada baca Alkitab, tetapi mereka bekerja sungguh-sungguh dan mereka berhasil. Nah, orang dunia saja mengerti prinsip ini. Apalagi kita seharusnya. Balik lagi yang tadi saya ngomong, nggak ada orang tanam jagung berharap pohonnya jadi duren. Itu namanya gila. Jadi, kalau misalnya kita mau supaya kita berhasil, ya kita mesti melakukan bagian kita, praktekkan iman kita di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Itu yang kita harus lakukan. Oke, pandangan salah mengenai uang. Yang keempat adalah orang itu suka menilai dirinya berdasarkan jumlah kekayaannya. Ini seringkali terjadi dan ini sangat ngawur. Orang itu tidak dinilai sama sekali sama jumlah kekayaannya. Ini adalah nilai-nilai dari dunia. Dunia kasih kepada orang supaya orang ambil, adopsi nilai-nilai ini. Sebetulnya ini sama sekali tidak benar. Saya ingat ya, dulu waktu saya masih lebih muda ya. Saya dengar mama saya ngomong begini nih. Ini kejadiannya udah lama nih, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu lah. Mama saya bilang, dia tidak nyaman pergi ke Plaza Senayan. Bukan Plaza Senayan, Plaza Senayan. Kalau ada yang pernah pergi ke Plaza Senayan itu mallnya kan jualan barang mahal ya. Alasan yang dikasih sama mama saya adalah karena mall itu terasa mewah. Nah, saya dengar begitu, lalu itu masuk ke dalam hati saya. Jadi kadang-kadang waktu saya pergi ke Plaza Senayan, saya juga mikir begitu tuh, ini mall ini terlalu mewah nih buat ukuran saya. Ukuran itu bukan diciptakan oleh firman. Cara mengukur diri seperti itu tidak diciptakan oleh firman. Sekali lagi nih, Tuhan tidak menciptakan kita untuk mengukur diri kita berdasarkan dengan kekayaan. Secara dunia, orang yang lebih kaya akan memiliki status sosial lebih tinggi. Secara dunia. Tetapi orang Kristen perlu menyadari bahwa mereka bukan orang dunia. Kita adalah warga negara surga. Kita ini adalah warga negara surga yang sedang dipinjamkan, yang sedang dititipkan di dunia. Tetapi ini bukanlah rumah kita. Ini bukanlah habitat kita yang sejati. Oleh karena itu, jangan berpikir dengan cara dunia. Jangan menilai diri kita berdasarkan ukuran dunia.
Berapa tahun yang lalu ya, saya ingat ya ada pertandingan sepak bola antara orang-orang dewasa melawan anak-anak SMP. Hasilnya itu bedanya tipis dimenangkan oleh orang-orang dewasa. Ini namanya apa? Namanya sebetulnya orang dewasa itu kalah. Kok bisa begitu? Karena namanya orang dewasa mestinya lebih jago daripada anak-anak SMP. Mereka punya kekuatan lebih baik, mereka punya kecepatan lebih baik, tapi mereka skornya jumlahnya bedanya tipis sekali. Kenapa bisa demikian? Berarti orang-orang dewasa itu nggak jago. Nah, orang-orang Kristen itu ada di level yang lebih tinggi daripada orang-orang dunia. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang dengan level tertinggi. Kok bisa demikian? Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Kita memiliki derajat yang sama tanda kutip dengan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan mengangkat kita menjadi anak. Apakah pangeran derajatnya sama raja berbeda? Enggak. Jadi kita sama Tuhan ini tanda kutip nih sederajat karena Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Nah, ketika kita menundukkan diri dengan filsafat dunia, yaitu menilai ukuran diri kita dengan hal-hal materi, kita sedang menurunkan derajat kita dari orang-orang Kristen yang luar biasa, yang setara dengan Allah, kita turunkan menjadi manusia biasa. Nah, di dalam firman dikatakan manusia yang belum lahir baru itu sama kayak hewan. Jadi kita bisa bayangkan, kita ini orang-orang yang sebetulnya levelnya sudah ada di atas, tetapi kita menurunkan derajat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima oleh dunia. Ini namanya bodoh. Ada satu cerita ya, saya pernah baca. Ceritanya menurut saya menarik. Jadi ada satu orang, pendeta, dia dapat mimpi bahwa air sungai itu akan tercemar, semua orang yang minum airnya akan gila. Nah, apa yang dilakukan oleh pendeta ini? Dia mulai menampung air hujan dan dia mulai memberikan peringatan kepada orang-orang di desa. Jangan minum air itu lagi, nanti mereka akan gila. Jadi terjadilah benar-benar dia sudah tampung air hujan banyak, lalu orang-orang desa yang minum sungai itu mereka benar-benar menjadi gila. Lalu dia minumlah air dia sendiri dan dia tetap waras, tetapi dia tinggal di antara orang-orang gila. Sampai satu kali dia merasa tidak tahan lagi, dia menjadi satu-satunya orang yang waras di sana sehingga dia minum air sungai itu supaya dia ikut menjadi gila, supaya dia nggak kesepian. Nah, ini yang dilakukan oleh pendeta itu adalah benar-benar bodoh. Tetapi orang Kristen banyak melakukan hal semacam ini. Kita mau diterima oleh dunia sehingga kita menggunakan standar yang sama dengan dunia. Padahal standar kita bukan standar dunia. Kita ini bukan orang dunia, kita adalah warga negara surga. Berhenti membuat kita ini pada level yang sama dengan orang-orang dunia. Maksudnya apa sih? Kita nggak usah cari duit lagi. Bukan. Cara kita menilai diri kita bukan berdasarkan jumlah kekayaan. Kalau misalnya bukan melalui jumlah kekayaan, harusnya berdasarkan apa? Kita tidak perlu menilai diri kita sendiri. Orang rohani, kata Paulus, tidak menilai dirinya sendiri. Tetapi dia menilai segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu menilai diri kita sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting buat kita adalah kita cuma perlu fokus sama Tuhan dan kerjakan apa yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita adalah seorang suami dan ayah, lakukanlah pekerjaan kita sebagai suami dan ayah dengan baik.
Kalau kita seorang pekerja di kantor, lakukanlah pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita seorang pebisnis, lakukanlah bisnis kita dengan terbaik. Itu saja yang kita perlu lakukan. Kita tidak usah menilai diri. Nah, ketika kita mulai terjebak di dalam cara-cara yang dipaksakan dunia kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa berkembang. Tuhan menciptakan kita menjadi elang, tetapi kelang itu tidak banyak jumlahnya dan kita merasa kesepian. Ya udah, ya kita bilang, oh ya udahlah, saya nggak apa-apa jadi ayam aja. Lalu kita masuk ke peternakan, kita berubah jadi ayam, kita ikut cara ayam, kita petok-petok, kita makan cacing. Padahal Tuhan ciptakan kita sebagai elang. Ini sangat disayangkan. Nggak seharusnya kayak begini jadi orang Kristen. Orang yang paling kaya di dunia ini sekalipun, kalau mereka tidak punya Yesus, mereka derajatnya lebih rendah daripada kita sebagai orang Kristen. Jadi kita nggak usah repot bersaing dengan orang-orang semacam itu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita fokus sama apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Fokus sama apa yang Tuhan ciptakan kita. Fokus sama tujuan hidup yang Tuhan sudah taruh kepada kita. Itu yang kita perlu fokuskan. Bukan fokuskan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bagaimana kita seharusnya menjadi kalau kita ikut aturannya dunia. Ini bukan cara-cara Tuhan. Boleh gak sih kita jadi kaya? Boleh. Berhasil? Boleh. Sangat boleh. Buat apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Kita gak bisa memberi kepada orang lain apa yang kita gak punya. Kalau kita gak punya uang, kita gak bisa memberi apa-apa. Tapi jangan menilai diri kita ataupun orang lain berdasarkan ukuran-ukuran dunia. Kalau enggak, kita nanti jadi orang stres. Oh iya, saya harusnya makin rohani makin kaya dong. Ya kenyataannya enggak. Kenapa? Karena semua orang punya panggilan dan fungsi yang berbeda. Panggilan dan fungsi yang berbeda itu yang akan membuat orang itu memiliki lebih banyak sumber daya atau lebih sedikit. Jadi Tuhan itu mau kita itu membuat kita itu sukses di matanya Tuhan, bukan di matanya dunia. Kalau misalnya Tuhan cuma suruh kita menjadi seorang penyapu jalan, udah lakukan itu aja dengan terbaik. Jangan berusaha menjadi presiden misalnya. Itu bukan yang Tuhan suruh kepada kita. Bahkan kalau kita punya panggilan dengan baik, bahkan presiden pun akan minta nasihat dari kita yang seorang tukang sapu. Jadi tidak usah berkompetisi dengan orang lain. Jangan menilai diri kita sendiri atau orang lain berdasarkan jumlah kekayaan ataupun semua ukuran-ukuran dunia. Kita hanya perlu hidup di bawah standarnya Allah. Apa itu standarnya Allah? Ya kita hidup di dalam iman kepada Kristus. Itu aja. Kalau kita lakukan ini, kita akan baik-baik saja jadi orang. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komen, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi, 0819 3218 4218. Oke, yang kelima, pandangan yang salah mengenai uang, yang bagian kelima. Cara buat jadi kaya adalah menyimpan sebanyak mungkin. Pelit, pangkal kaya. Ini juga adalah sesuatu yang salah. Saya waktu kecil ya, saya suka baca buku Donald Bebek. Saya kagum sekali sama tokoh namanya Paman Gober. Kalau ada yang baca mungkin tahu ya. Sekarang sih Donald Bebek kayaknya udah nggak terkenal dulu ya waktu zaman saya masih kecil. Setiap hari Selasa dulu saya beli komiknya. Nah, Paman Gober ini adalah
tokoh yang luar biasa sekali. Dia di dalam ceritanya dia adalah bebek terkaya di dunia. Dan dia dapatkan dia punya kekayaan itu dengan cara bekerja luar biasa keras dan menjadi orang yang sepelit mungkin. Saya mau kasih tahu nih bahwa pelit itu nggak pangkal kaya. Kalau kita ya mengerti bahwa dunia ini berjalan karena ada orang, ada yang namanya perputaran ekonomi. Waktu dunia itu lagi krisis ya, dunia lagi krisis, justru orang-orang di dalamnya rakyat itu harus belanja. Kok bisa begitu? Saya jelaskan yang gampang kayak begini nih ya. Misalnya di satu kota ada 5 perusahaan, perusahaan A, B, C, D, E, perusahaan gede-gede nih. Sekitar 80% orang kerja di perusahaan itu. Ketika terjadi krisis, lalu semua orang mulai nggak belanja lagi, nggak keluar duit lagi. Perusahaan-perusahaan ini sudah tidak lagi dapat menggaji karyawannya, produknya nggak ada yang keluar, perusahaannya bangkrut, akibatnya ditutup. Nah, orang-orang jadinya nggak punya pekerjaan. Apakah itu hal yang baik? Nggak baik. Harusnya gimana dong? Waktu krisis orang didorong untuk belanja. Kenapa kalau misalnya orang belanja, nanti ada yang namanya perputaran ekonomi. Nah, perputaran ekonomi ini akan menciptakan uang. Uang buat orang-orang lain. Kalau selama krisis mungkin orang harus merubah mereka punya gaya hidup. Dari mereka punya penghasilan tadinya 10 juta nih, sekarang jadi 5 juta. Mereka harus menyesuaikan, tetapi duitnya jangan ditahan, justru duitnya harus dikeluarin. Banyak orang selama krisis mereka pegang uang erat-erat, akibatnya krisis akan terjadi semakin parah. Tetapi ketika kita keluarin uang, semua orang keluarin uang rame-rame, justru krisisnya dengan cepat akan segera hilang. Kenapa bisa demikian? Karena memang ini cara kerjanya. Cara kerja uang itu adalah uang itu harus berputar. Nah, saya nggak bilang bahwa kita jadi orang harus boros, enggak. Saya nggak bilang begitu. Yang saya mau jelaskan adalah kita perlu punya satu mentalitas bahwa orang itu diberkati untuk memberkati. Orang Kristen itu diberkati untuk memberkati. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita perlu untuk menyalurkan berkat itu baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang lain. Kenapa demikian? Karena memang begini caranya. Firman bilang begini di Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25-nya. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Waktu saya lupa ya, ada satu video klip saya pernah nonton di YouTube, saya lupa. Ini video klipnya udah lama sekali. Ada satu orang dia bikin eksperimen. Jadi dia tanam gandum. Setiap kali panen 10%-nya dia kasih. Setiap kali panen dia 10%-nya dia kasih. Sisanya itu dia jadikan benih lagi. Jadi begitu seterusnya, setelah beberapa lama ternyata hasilnya jauh lebih besar. Nah, ada sesuatu yang saya nggak bisa jelaskan, tetapi ketika kita itu memberi dengan hati yang benar, itu justru akan berlipat ganda hasilnya dan kembali kepada kita. Kenapa bisa demikian? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Cuman dari yang saya alami, yang selama ini saya lihat, memang seperti itu.
Rata-rata orang yang mereka mengurusi orang tua mereka, memberi uang kepada orang tua mereka secara rutin, memberikan persembahan perpuluhan pada gereja, biasanya orang-orang ini mereka semakin berhasil di dalam hidup. Nah, saya nggak bilang bahwa semua orang pasti begini, saya nggak bilang begitu ya, saya nggak tahu. Cuman saya lihat dari orang-orang yang saya kenal, mereka yang setia memberi adalah orang-orang yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang kelimpahan. Jadi orang-orang tuh seringkali mereka berpikirnya itu sempit. Oh, saya punyanya cuma segini. Kalau saya kasih bagaimana saya nanti? Tapi nggak tahu bagaimana, saya nggak bisa jelaskan. Tetapi siapa yang memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Siapa yang memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Suatu kali Elia disuruh sama Tuhan pergi ke satu janda di Sarfat. Lalu dia bilang begini sama janda itu. Janda, berikan aku makan. Jandanya bilang, saya nggak akan bohong sama Tuhan, saya cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Ini saya mau bikin roti, habis itu saya sama anak saya makan, habis itu kita udah nggak punya apa-apa lagi, kita bakal mati. Elia jawab begini, Elia bilang, oke, perbuatlah yang seperti kamu katakan itu, tetapi sebelumnya bikinkan saya makanan dulu. Nah, begitu si janda itu melakukan apa yang Elia suruh, ajaibnya adalah waktu itu zamannya tidak ada hujan karena Elia itu ngomong gak akan ada hujan. Jadi banyak orang menderita kelaparan. Tetapi ketika janda itu melakukan apa yang Elia suruh, dengan luar biasa, tiba-tiba sangat ajaib, mereka tidak pernah kekurangan tepung dan minyak. Dan mereka bisa makan terus-menerus sampai hujan akhirnya turun. Nah, itu butuh waktu sekitar 3 tahun lebih. Dan mereka nggak pernah kekurangan. Hanya karena mereka memberikan kepada Elia terlebih dahulu. Kok bisa demikian? Saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang bikin firman, Tuhan yang ngomong demikian, Tuhan punya alasan yang jelas dan ini adalah sesuatu yang benar. Apapun yang firman Tuhan bilang itu adalah kebenaran. Nah, ketika kita terima kebenaran ini, kita akan mengalaminya. Nah, tapi saya bukan ngomong begini, saya bukan ngomong, oh ya udahlah kalau gitu kita jual aja semua milik kita kasihin semua. Enggak, bukan itu maksud saya. Tentu kita perlu berhikmat di dalam memberi. Yang paling penting adalah kita punya hati yang benar. Apa sih hati yang benar itu? Hatinya adalah kita mau supaya kita menjadi berkat. Kita mau memberkati kepada Tuhan karena kita sudah merasa bahwa kita sudah diberkati Tuhan dan kita mau memberkati. Kita mau memberkati. Kalau kita merasa terpaksa, nggak ada gunanya. Kalau kita merasa bahwa ini coba dulu lah, yang nggak ada gunanya. Segala sesuatu, firman bilang di Roma dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Jadi ketika kita mendengarkan ini, kita harus yakin dulu di dalam hati kita bahwa memang ini adalah sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan. Waktu saya dulu masih sekolah ya, saya rajin memberi dari uang jajan saya. Saya selalu sisihkan, mungkin sekitar 30% lah, total. 30%. Puji Tuhan hari ini saya tidak pernah kekurangan. Puji Tuhan, saya nggak pernah kekurangan. Dan sampai sekarang saya masih rutin memberi. Di atas 10%, saya nggak pasti berapa, cuman di atas 10%. Nah, ini adalah, saya percaya ini adalah anugerah.
Saya percaya ini adalah manifestasi dari firman. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan menuai. Nggak ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Tetapi banyak orang menjadi miskin karena nggak memberi. Ada satu orang namanya Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia, mungkin pada dengar, pernah tahu lah. Dia itu pernah menyumbangkan setengah dari kekayaannya dia. Dan sekarang dia bahkan menjadi lebih kaya lagi daripada dulu waktu dia sebelum nyumbangin duit itu. Dan dia bahkan bukan orang Kristen. Jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasanya kuasa memberi ini. Dia pakai duitnya buat kasih kesehatan lah, fasilitas kesehatan lah, kanker lah, pendidikan lah, apalah segala macam. Jadi firman Tuhan itu benar. Pandangan kita yang salah mengenai uang itu mesti dibenerin. Jadi kalau misalnya kita mau di dalam hidup ini kita mau berhasil, kita harus ikutin caranya Tuhan. Jangan menjadi orang yang taunya cuma mau nerima. Banyak orang, bahkan orang-orang Kristen sekalipun, punya mentalitas hanya mau nerima, nggak mau memberi. Ini adalah salah. Semua orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diberkati dan bisa menjadi berkat kalau mereka mau. Semua orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diberkati dan bisa menjadi berkat kalau mereka mau. Kalau mereka mau. Pertanyaannya mau apa enggak? Kalau misalnya kita mau, ya kita lakukan. Kalau kita nggak mau, ya nggak usah lakukan. Nggak ada paksaan di dalam Tuhan. Tetapi selama kita punya pandangan keuangan salah, kita nggak akan bisa diberkati lebih dari sekarang. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu mau mempercayakan sesuatu kepada orang yang memang sudah siap untuk menerima. Dalam hal ini, kalau kita mau menjadi seseorang dipercaya dengan uang yang lebih, kita harus bisa mengelola yang ada sekarang dengan baik. Kalau misalnya kita terbukti bahwa kita tidak setia, kita tidak bisa mengelola uang yang sedikit, sudah pasti tidak akan menerima uang lebih besar lagi untuk kita kelola. Karena itu nanti akan menimbulkan masalah. Tetapi ketika kita setia, kita membuktikan diri kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan yang sedikit, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi untuk kita kelola. Ini seperti perumpamaan talenta. Nah, jadi jangan berpikir bahwa orang yang punya banyak tabungan gak pernah keluar duitnya pasti akan baik. Enggak. Justru orang yang banyak memberi adalah orang yang lebih diberkati. Saya mau tutup dengan satu cerita. Saya punya satu teman. Teman saya ini dia orangnya sangat baik hati, sangat generous, sangat murah hati. Jadi dia seringkali memberkati orang-orang lah, mau gembala dia berkati, apa segala macam. Dia mulai dari dia punya karir dulu ya sangat rendah sekali. Dia bekerja berdua sama istrinya, bekerja di perusahaan, gajinya kecil, tapi dia rajin memberi. Lalu waktu anak keduanya lahir, suaminya ini, teman saya ini, dia memutuskan buat dia mulai usaha sendiri. Istrinya itu di rumah ngurus anak. Tadinya dua-duanya sama-sama kerja.
Nah, keadaan ekonomi mereka menjadi lebih buruk, tetapi teman saya ini tetap suka memberi, tetap kerja keras, tetap dia lakukan. Sekarang dengan sikap hati yang sama, tetap suka memberi segala macam, dia sudah menjadi orang yang jauh lebih baik secara ekonomi daripada dulu. Dulu yang dia kemana-mana cuma naik motor, sekarang dia punya mobil yang harganya lumayan mahal, ratusan juta. Terus dia punya rumah, dia punya kantor, semuanya. Ini menurut saya luar biasa. Nah, dari dulu pun dia banyak memberi kepada orang tuanya. Bukan cuma ke orang tuanya, juga ke mertuanya. Jadi intinya adalah orang ini memang dari awal suka memberi, dan sekarang saya lihat dia sangat diberkati. Waktu pandemi seperti ini pun dia bahkan bertambah kliennya. Jadi kliennya bukannya menyusut, malah bertambah. Menurut saya ini luar biasa. Apa sih kuncinya? Tentu saja ya karena dia punya pekerjaan bagus, dia kerjanya baik, apa segala macam. Tetapi kita tidak bisa meluputkan bahwa dia ini suka memberi. Jadi, saran saya kepada semua orang yang sedang mendengarkan ini, janganlah jadi orang yang pelit. Pelit itu bukan pangkal kaya. Memberi adalah pangkal kaya. Itu aja dari saya. Siaran ini saya tutup di sini aja. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah jangan lupa subscribe ke channel saya di YouTube sama di IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Isinya semua video yang ada di sini, lalu ada renungan harian juga. Yang kedua, saya mau encourage, saya mau mendorong supaya semua orang yang dengerin ini dan diberkati untuk memberi ke acara ini. Jadi ini adalah acara yang disponsori oleh orang yang memberi. Kalau misalnya kalau saya nggak ada partner, saya tidak bisa meneruskan acara ini. Nah, kalau ada teman-teman yang merasa diberkati, Bapak Ibu sekalian, terus pengen supaya berkontribusi kepada orang-orang yang mendengarkan juga dan diberkati juga, silakan menabur ke acara ini. Kalau ada yang tertarik, silakan WhatsApp aja ke saya 0819 3218 4218. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, mau minta bantuan doa juga boleh, silakan. Lalu berikutnya saya mau kasih tahu bahwa saya punya bukunya judulnya Hubungan dengan Allah, bentuknya tapi PDF. Ini gratis, nggak usah bayar. Kalau ada yang tertarik, nanti saya kirim pakai WhatsApp. Bukunya kecil doang, tipis, cuma sekitar 40-an halaman. Lalu berikutnya saya mau kasih tahu bahwa setiap hari Jumat saya ada Komsel pakai Zoom. Kalau ada yang tertarik silakan WhatsApp saya. Komsel pakai Zoom. Lalu berikutnya saya ada kelas bahasa Inggris tiap Senin, Rabu, Jumat. Ini juga gratis, nggak usah bayar. Kalau ada yang tertarik, Senin, Rabu, Jumat, setiap jam 7 malam saya ada kelas bahasa Inggris gratis pakai Zoom. Kalau ada yang tertarik, silakan WhatsApp saya. Lalu berikutnya, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal asuransi atau mau jadi pemasarnya, silakan kontak saya juga. Buat daftar gratis, nggak usah bayar. Cukup punya iPad aja, iPad kayak yang sekarang saya pakai nih. Selanjutnya saya juga bantu pasarin. Kalau orang-orang punya produk minta dipasarin, saya bantu pasarin di sini. Ada satu orang yang mau jual rumahnya di Jalan Ampera, daerah Kebayoran. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, silakan kontak saya, nanti saya kenalkan langsung. Saya nggak terima komisi. Kalau ada yang punya produk yang mau dibantu pasarkan gratis, silakan kontak aja kepada saya. Apalagi ya? Oke, saya rasa cukuplah sampai di sini aja. Shalom semua, Tuhan berkati. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut